Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya pagi ini akan memberikan sedikit materi yang berkaitan dengan zakat, infak, sedekah, terutama yang berhubungan dengan kondisi negara kita akhir-akhir ini ya, akibat kondisi darurat ini punya dampak yang tidak kecil ternyata terhadap kehidupan ekonomi umat. Dan disinilah pentingnya umat Islam kemudian memanfaatkan satu ajaran dalam Al-Quran maupun hadis yang berkaitan dengan berbagi harta kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Baiklah, coba kita lihat materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, siang ini saya akan memberikan kuliah daring melalui jaringan internet, dan rekaman ini saya upload ke YouTube. Saudara-saudara sekalian, untuk seminar ekonomi siswa, aktivitas yang saudara-saudara lakukan tetap seperti sebelum Meet, yaitu mencari paper kemudian membuat PowerPoint-nya. Cuman untuk sisa semester ini saya minta tiap anak mencari 2 paper ya. Nanti sedang kita pikirkan apakah nanti presentasinya bisa dilakukan lewat Google Zoom atau model-model pembelajaran lainnya. Baiklah, kita akan teruskan. Saya pagi ini akan memberikan sedikit materi yang berkaitan dengan zakat, infak, sedekah, terutama yang berhubungan dengan kondisi negara kita akhir-akhir ini ya, akibat kondisi darurat ini punya dampak yang tidak kecil ternyata terhadap kehidupan ekonomi umat. Dan disinilah pentingnya umat Islam kemudian memanfaatkan satu ajaran dalam Al-Quran maupun hadis yang berkaitan dengan berbagi harta kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Baiklah, coba kita lihat materinya. Jadi zakat di sini adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang berhak. Al-Quran sudah mengatur siapa saja yang berhak tersebut. Kemudian kalau infak ini artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah. Di sini bebas, tidak ada ketentuan hukum fikih seperti halnya zakat. Begitu juga dengan sedekah. Sedekah ini tidak berbentuk harta saja, tapi tenaga, ilmu, pengetahuan, perhatian, ini juga termasuk sedekah. Nah, kemudian di sini kalau dilihat sedekah ini ada yang bersifat material ya. Kalau sedekah ada yang bersifat material, namanya diistilahkan dalam ekonomi tangible dan intangible, tidak bersifat material. Yang bersifat material ini sudah kalian tahu, ada yang fardu ya, seperti zakat fitrah dan mal, ada sunnah seperti sedekah.
Sedang sedekah yang tidak berbentuk materi itu menurut Quran hadis banyak, bahkan orang bertasbih, bertahmid, ya, tersenyum, membantu orang, berbuat kebaikan, bahkan membuang duri yang ada di jalan itu juga kategori sedekah. Baik, ini adalah 3 perbedaan penting mengenai zakat, infak, sedekah. Ya, jadi kalau zakat itu spesifik sifatnya, ada ketentuan hukum. Ya, jadi tidak sembarang menerapkan zakat. Sedangkan infak itu lebih luas, lebih bebas, termasuk juga sedekah. Ya. Nah, ini pengertian sedekah dari kata sedekah yang berarti benar. Orang sidik, orang yang benar, orang yang lurus itu adalah orang yang pasti bersedekah ya. Tidak mungkin orang dikatakan sidik benar kalau nggak pernah bersedekah atau medit, kikir. Nah, macam-macam sedekah tadi sudah kita jelaskan ya. Prinsipnya kalau menurut Nabi menjelaskan atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sedekah. Ya. Misalnya mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, perasaan yang baik tentunya ya. Itu juga termasuk sedekah. Allah berfirman di surat Ali Imran nomor berapa ini? Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah lebih baik bagi mereka. Ahli kitab ini adalah orang-orang Yahudi Nasrani ya. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Fasik itu artinya orang yang ngerti agama, hukum agama, tapi nggak menjalankan. Ini adalah hikmah dan manfaat dari infak ya. Jelas infak itu ada realisasi daripada iman. Makanya di Al-Quran tuh ayat-ayat yang berkaitan dengan iman tuh pasti digandeng dengan infak ya. Seperti dua sisi mata uang. Orang yang tidak berinfak itu ya munafik gitu. Baik. Nah, sekarang kita lihat materi yang lain. Ini adalah surat Al-Balad, surat nomor 90. Al-Balad itu artinya negara atau negeri. Ya. Nah, ada suatu masa dalam kehidupan ekonomi sebuah negeri itu ya, disebut di dalam Al-Balad surat 90 ayat ke-14 ya. Au it'amu fi yaumin ji mas'abat. Di situ ada kata-kata mas'abah ya. Yaumin ji mas'abah. Diterjemahkan sebagai hari atau waktu terjadi kelaparan. Nah, kita di ilmu ekonomi ya, para ekonom, paling tidak saya yang meyakini lah, Yauminji Mas Gobah ini, yaitu hari kelaparan ini, sebenarnya kalau dalam teori ekonomi makro ini dikenal dengan business cycle. Kondisi di mana pada suatu saat ekonomi itu mengalami penurunan aktivitas atau resesi ya, seperti yang terjadi hari ini. Nah, apa yang harus dilakukan sebuah
negeri, baik itu pemerintahnya maupun rakyatnya yang mampu dan kaya ya, yang punya harta yang cukup. Di ayat 15 itu Allah memerintahkan eh, ya 14-15 sampai ke 16 itu hendaknya ya orang-orang yang mampu, terutama negara tentunya, karena ini surat Al-Balad, Al-Balad itu artinya negara ya, adalah memberi makan ya, memberi kebutuhan makan ya, kepada siapa? Kepada, di sini yang pertama disebut tuh anak yatim ya, yang masih ada kerabat. Nah, di ayat 16 baru disebut orang miskin yang sangat fakir ya. Kenapa anak yatim atau anak-anak ini mendapat prioritas ya? Karena anak-anak umumnya adalah kelompok yang paling rentan kalau terjadi krisis ekonomi seperti hari ini ya. Yang kelaparan, kurang gizi. Padahal mereka ini kan umurnya masih panjang ya, generasi muda. Makanya dia diprioritaskan. Apalagi kalau dia itu anak yatim, anak yang tidak memiliki orang tua yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Oleh sebab itu kalau saudara-saudara punya kerabat ya, ya memenuhi dua syarat ini, anak yatim atau fakir miskin, cobalah berinfak, bersedekah, dan kalau ada zakat, tidak apa-apa, zakat harta bisa dikeluarkan setiap saat ya. Dana yang tersedia dari infak, zakat, sedekah tadi itu bisa dirupakan memberikan makanan. Rupanya bisa diberikan sembako atau uang belanja yang mencukupi mereka hidup ya, setiap hari kalau bisa ya. Seperti orang membayar apa namanya denda karena dia nggak bisa puasa bulan Ramadan ya kan. Nah, itu kan terutama ibu-ibu yang menyusui, ibu yang hamil itu kan boleh tidak berpuasa Ramadan, tapi dia wajib membayar denda berupa memberi makan satu orang miskin setiap hari. Nah, seperti itulah penjelasan yang praktis ya. Bagaimana kalau sebagai mahasiswa saudara pun tidak memiliki dana ya? Ya memang kewajiban ini terutama ditujukan pada negara ya. Makanya kalau kemarin itu pemerintah Jokowi ya menceritakan mengeluarkan berbagai macam paket ekonomi untuk menanggulangi krisis akibat darurat virus corona ini ya. Itu memang kewajiban negara seperti itu ya. Di pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 juga memang kewajiban utama menyantuni fakir miskin dan anak-anak terlantar itu ada pada negara ya. Nah, itu sebenarnya pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 itu mengacu pada ini surat Al-Balad ini ya, khususnya surat 14, 15, 16. Nah, orang-orang yang melakukan tanggung jawabnya ya, terutama negara kepada fakir miskin tadi, pada ayat ke-17 itu Allah memberitakan barang siapa yang melakukan aktivitas membantu memberi makan anak-anak yatim dan fakir miskin yang sangat parah di hari kelaparan atau di hari resesi ya, di masa-masa resesi seperti sekarang. Nah, mereka itu orang-orang yang beriman, yang saling bersabar dan berpesan ya. Nah, mereka disebut oleh Allah sebagai golongan kanan. Nah, barang siapa yang memiliki harta, muslim, kikir, medit, tidak mau membagi ya, seperti beberapa saudara WNI kita yang kaya raya sekarang pada larian ke Singapura itu ya,
Ya memang orang kafir ya kebanyakan begitu ya, tidak mau berbagi. Nah mudah-mudahan dengan penjelasan ini kesadaran kita dengan belajar ilmu khususnya ilmu ekonomi yang terkait dengan zakat, infak, sodakoh menjadi tambah mantap ya. Jadi bagi orang-orang ilmu ekonomi ya, zakat, infak, sodakoh itu bukan sekedar syariat yang memang harus dijalankan, tapi dia juga mengandung makna yang lebih dalam untuk kita pahami dan pelajari. Baik saudara-saudara sekalian, selain apa yang diungkapkan di dalam surat Al-Balad tadi, yaitu menyantuni kaum miskin, ya sebenarnya kalau di surat Al-Balad tuh kalian lihat ke ayat-ayat sebelum ayat 14 itu juga dijelaskan salah satu solusi untuk keluar dari masalah krisis ekonomi itu adalah menghapuskan perbudakan. Pada hari ini memang tidak ada perbudakan, tapi perbudakan modern atau modern slavery itu sudah biasa. Dan umumnya itu adalah majikan atau pemodal atau kapitalis ya, mengeksploitasi buruhnya dengan harga murah. Itu adalah fenomena yang pada hari ini tetap terjadi di seluruh dunia. Dan harusnya pemerintah membuat undang-undang atau aturan yang membantu para pekerja, buruh, petani itu sehingga mereka bisa mendapat upah yang layak sesuai dengan keringat yang mereka cucurkan. Kalau selama ini memang secara fair itu tidak sebanding gitu antara nilai cucuran keringat mereka dengan upah yang diterima. Itulah bentuk perbudakan sebenarnya ya. Kemudian di dalam surat Yusuf juga ada diceritakan bagaimana ketika Mesir kuno dilanda krisis ekonomi akibat paceklik ya, yang panjang di negeri Mesir waktu itu, sehingga apa namanya Sungai Nil sempat mengering. Akibatnya panen pertanian waktu itu menjadi jeblok dan produksi nasional Mesir kuno zaman itu kemudian gagal. Nah kebetulan waktu itu Nabi Yusuf sudah jadi pejabat, dia ditunjuk sebagai bendaharawan negara ya. Bendaharawan negara ini sekarang ini ya seperti Menko Perekonomian lah ya, atau minimal Menteri Keuangan. Nah beliau ini punya kewenangan mengatur ekonomi di negara Mesir waktu itu. Nah sebagai menteri beliau kemudian mengusulkan pada rajanya agar Mesir, rakyat Mesir khususnya itu ya mempersiapkan sebelum krisis itu terjadi. Jadi yang menariknya Nabi Yusuf ini karena beliau punya mukjizat yang diberikan Allah, bisa membaca kejadian di masa depan dan lewat mimpinya itu ya. Beliau memimpi yang 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus gitu kan. Nah beliau menafsirkan akan datang 7 tahun masa kemakmuran di mana panen melimpah, tapi kemudian tiba masa paceklik di mana waktu itu panen gagal, sehingga kalau tidak diantisipasi sebelumnya akan terjadi kelaparan hebat. Nah menariknya beliau ini dengan ilmunya ya, itu tuh ilmu yang diberikan Allah itu sudah bisa memprediksi akan terjadi resesi 7 tahun yang akan datang mulai saat itu. Makanya kemudian beliau dengan kewenangannya sebagai menteri negara itu memerintahkan rakyat Mesir untuk bercocok tanam yang maksimum selama 7 tahun masa kemakmuran, artinya cuaca bagus ya, tidak terjadi banjir. Kemudian hasil panennya itu disimpan dalam gudang-gudang
yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan beliau menganjurkan supaya gandum-gandum itu jangan dilepas dari dari tangkainya, ya. Padi juga kan begitu, kalau nggak dilepas dari bulirnya, kalau nggak ditangkis tangkainya itu bisa tahan lama ya. Gandum juga begitu. Nah kemudian beliau setelah membangun gudang-gudang untuk pangan, khususnya gandum, kurma dan lain sebagainya ya, beliau perintahkan kemudian gudang-gudang itu diisi dengan panen yang berhasil waktu itu dan dijaga oleh alat negara dari kemungkinan penjarahan oleh rakyat pada saat krisis. Dan itu memang kebijakan itu kemudian hari kan kita baca di Al-Quran itu cukup berhasil. Pada saat terjadi krisis ekonomi waktu itu, yaitu terjadi paceklik hebat, negeri-negeri di sekitar Mesir itu pada kelaparan semua. Ya, termasuk negeri di mana saudara-saudaranya yang 11 orang itu bertempat tinggal. Makanya kan diceritakan setelah dewasa 11 saudaranya itu kan datang ke Mesir itu sebenarnya untuk minta bantuan pangan ya, karena di negerinya dilanda kelaparan. Nabi Yusuf dengan mukjizat yang juga dimilikinya mengetahui kalau 11 orang itu kan saudaranya, tapi saudaranya nggak tahu. Oke, jadi apa yang diambil oleh Nabi Yusuf ini juga kebijakan yang diambil oleh negara, karena Nabi Yusuf waktu itu sementri negara ya. Jadi memang krisis ekonomi itu seperti yang diisyaratkan Al-Quran di dalam surat Al-Balad dan surat Yusuf itu memang negara yang mengambil peran itu. Tidak mungkin swasta, apalagi masyarakat awam ya. Negara lah yang harus berinisiatif mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi, terutama menyediakan pangan yang cukup sehingga rakyat itu tidak sampai kelaparan. Nah harusnya ini juga jadi bahan pembelajaran ya. Terus yang kedua di situ Nabi Yusuf kan meramalkan ya. Jadi beliau sudah mengambil antisipasi itu 7 tahun sebelum krisis. Jadi artinya ilmu meramalkan kondisi ekonomi masa depan itu dari cerita itu sebenarnya ya, kalau menggunakan keilmuan ya boleh saja ya. Jadi sebenarnya krisis ekonomi itu pun yang kita sebut resesi itu sebenarnya para ahli dengan teori bisnis cycle itu sudah bisa meramalkan kejadiannya itu biasanya 7 tahun sekali dan itu berlipat. Ada yang periode 7 tahun, 14, 21, 28, 70 tahun gitu ya. Dan yang paling berat yang periode 700 tahun tentunya. Dan itu tiap negeri berpindah-pindah aja. Dia ada kadang-kadang seluruh dunia tuh sama seperti saat ini. Gara-gara COVID seluruh dunia mengalami krisis atau kita sebut resesi itu. Nah oleh sebab itu belajar dari Al-Quran ya, negara memang harus punya inisiatif mengatasi masalah ekonomi ketika terjadi krisis ekonomi pada seperti ini yang disebut Al-Quran di dalam surat Al-Balad itu sebagai musgobah, hari-hari kelaparan, al-yaumal musgobah ya, musgobah. Baik saudara-saudara sekalian, saya rasa untuk kuliah hari ini kita cukupkan. Jadi sekarang kita paham zakat, infak, sedekah termasuk wakaf itu memang punya fungsi untuk mengentas kemiskinan, membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi ya. Tapi kalau kesulitan ekonomi atau krisis itu sudah jangkauannya makro negara, Al-Quran mengajarkan nggak cukup lagi itu dalam bentuk dana-dana yang dari zakat. Jadi negara sendiri harus turun tangan menangani permasalahannya. Memang sejak zaman Nabi dan para sahabat-sahabat itu sampai berakhirnya
kekhalifahan Islam Utsmani di Turki tahun 1924 itu kebanyakan sumber penerimaan negara itu ya dari jiswab itu ya, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tapi dengan perkembangan lebih modern ini kemudian juga ada yang memasukkan pajak dan seterusnya. Tapi intinya itu ya, jadi dana-dana yang berasal dari jiswab plus mungkin penerimaan lainnya seperti dari ghanimah atau orang rampasan perang itu digunakan untuk mengatasi krisis ekonomi seperti resesi hari ini. Baik saudara sekalian, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.